Di Jawa Timur terdapat 4 daerah ditemukan hewan terinfeksi penyakit mulut dan kuku. Pemerintah meminimalisir penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK, salah satunya dengan melakukan isolasi, lockdown wilayah atau kandang, monitoring rumah potong hewan, serta memberikan obat dan vitamin pada ternak. Sementara itu, Satgas Pangan Polda Jawa Timur juga memastikan ada tempat karantina, sehingga daging sapi yang beredar di masyarakat benar-benar sehat dan bebas infeksi penyakit. Di Situbondo, Jawa Timur, Dinas Peternakan dan aparat kepolisian melakukan pengecekan kesehatan ke ratusan ternak sapi yang tersebar di sejumlah kandang milik warga. Pengecekan dimulai dari suhu tubuh ternak, mulut, dan kaki. Petugas juga melakukan penyemprotan disinfektan ke kandang dan ternak. Hingga saat ini belum ditemukan ternak milik warga yang terinfeksi wabah PMK di wilayah Situbondo. Namun untuk mencegah penyebaran wabah, Dinas Peternakan melarang ternak dari luar daerah masuk ke Kabupaten Situbondo. Temuan kasus penyakit mulut dan kuku di beberapa daerah di Jawa Timur tidak berpengaruh terhadap penjualan di pasar hewan terpadu di Tulungagung. Pedagang mengaku penjualan dan harga sapi serta kambing relatif stabil dan tidak mengalami penurunan harga. Meski begitu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Tulungagung memperketat lalu lintas perdagangan hewan sapi dan kambing. Mereka juga mendirikan posko pengawasan di pasar hewan terpadu serta melakukan pemeriksaan kesehatan hewan secara intensif di pasar tersebut. Tim TV One mengabarkan. Ya, nampaknya sudah banyak upaya yang dilakukan ya, Via, untuk meminimalisir dari penyebaran penyakit pada hewan ternak ini ya. Pemerintah juga meminimalisir penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku PMK, salah satunya dengan melakukan isolasi ataupun lockdown, kemudian juga monitoring rumah potong hewan, serta memberikan obat dan juga vitamin kepada hewan ternak. Dan ini disampaikan langsung oleh Menteri Pertanian ya, Syahrul Yassin Limpo. Berikut ini. PMK ini adalah sebenarnya menjadi sesuatu yang mendadak kita semua di Indonesia, karena salah satu negara yang bebas penyakit mulut dan kuku di Asia adalah Indonesia. Dan dari tahun 1090 tidak ada lagi PMK, tidak seperti negara-negara lain. Dan ternyata dalam beberapa hari yang lalu, katakanlah sebelum Idul Fitri, hari ini kita harus berhadapan dengan kenyataan ada PMK. Tetapi PMK yang ada ditemukan ini adalah PMK yang insya Allah, mudah-mudahan mutasinya tidak jalan, adalah termasuk yang paling ringan. Kalau dia COVID kira-kira Omicron lah, bukan Delta atau Alpha. Kenapa? Karena jumlah yang kena atau hasil tes kita terjadi PMK itu kematiannya sangat rendah. Yang kedua yang perlu halayak tahu adalah bahwa penyakit mulut dan kuku yang kena pada hewan yang ada tidak menular atau tidak mengkontaminasi kesehatan manusia. Wah, Tih, Ya, Vi. segera dicek tuh, Tih. Apa tuh? Kamu habis makan daging nggak? Iya kemarin, cuma kan dagingnya mateng, Vi. Bukan masalah Jadi daging mudah-mudahan Cek aman dikonsumsi. cek dompetmu. Ujung-ujungnya dompet lagi. Habis makan daging keluar banyak, biasanya daging mahal ya. Nah, tapi kita mau lihat nih, apakah memang sebenarnya masih cukup aman untuk masyarakat mengkonsumsi dari daging-daging hewan ternak ini ya. Betul. Kita akan langsung aja pemirsa. Gabung ke salah satu rumah peternakan ya yang ada di Situbondo. Ini dibantu oleh kontributor kami, ada Heri Sampurna di sana ya. Ini Heri, selamat pagi. Informasi apa yang bisa Anda bagikan kepada masyarakat pada pagi hari? Ya, selamat pagi pemirsa dan teman-teman di Jakarta. Untuk mencegah penyebaran virus mulut dan kuku, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo terus melakukan upaya pencegahan dengan mendatangi sejumlah hewan ternak yang dimiliki oleh warga, termasuk di rumah ternak milik Haji Mamini. Para petugas Dinas Kesehatan terus melakukan upaya pemeriksaan hewan-hewan ternak, diantaranya pemeriksaan di mulut, di gigi, dan sejumlah tempat lainnya. Sejumlah dokter terus melakukan upaya-upaya pendeteksi dini dengan cara melihat dengan teliti kondisi mulut
hewan ternak yang berada di salah satu kawasan atau peternak di Kabupaten Situbondo. Tidak hanya mulut, beberapa bagian tubuh sapi juga dilihat, diantaranya di bagian kaki karena ciri-ciri PMK atau penyakit mulut dan kaki ini biasanya kakinya lumpuh dan keluar darah. Tidak hanya itu, mulut yang berbusa itu bisa menjadi salah satu ciri PMK telah menyerang hewan ternak itu. Ada sejumlah tempat selain di rumah ternak milik Haji Imam ini, ada sejumlah tempat milik ternak warga juga dilakukan deteksi dini oleh beberapa dokter hewan yang ada di Kabupaten Situbondo. Sedikitnya ada 6 rumah sakit hewan atau puskesmas hewan dan 17 mantri hewan yang tersebar di 17 wilayah sampai 24 jam untuk mendeteksi dini penyebaran wabah virus penyakit mulut dan kuku. Para petugas ini selalu berjalan terus memonitoring hewan-hewan ternak warga supaya wabah yang telah menyebar di beberapa kabupaten di Jawa Timur ini telah memakan hewan ternak atau beberapa ternak mengalami kelumpuhan. Di Kabupaten Situbondo sendiri memang belum terdapat kasus terkait dengan PMK. Namun upaya pencegahan terus dilakukan. Di antaranya adalah mencoba melockdown 3 pasar hewan, yaitu di pasar hewan Asem Bagus, pasar hewan Besuki, dan pasar hewan Berkolak. Lockdown ini bukan berarti menutup pasar hewan, tapi mencoba membatasi atau mencegah hewan-hewan ternak yang berasal dari luar kabupaten, termasuk Kabupaten Probolinggo dan Lumajang yang telah diketahui ada beberapa ratus hewan ternak yang terjangkit virus wabah mulut dan kaki ini. Tidak hanya itu, Kapolres Situbondo, AKBP Andi Sinjaya juga mengerahkan seluruh personil Babin Kamtipmasnya untuk membantu teman-teman dinas peternakan dan perikanan untuk melakukan deteksi awal terkait menyebarnya wabah virus penyakit mulut dan kuku. Ya. Heri, selain pemantauan secara visual ya, adakah mungkin treatment ataupun cara-cara yang dimasukkan ke hewan tersebut sebagai bentuk antisipasi agar terhindar dari PMK? Iya, teman-teman dokter hewan dan teman-teman mantri kesehatan di dokter hewan ini selain melakukan pemeriksaan juga melakukan injeksi vitamin kepada beberapa hewan ternak yang diduga atau tidak sama sekali mengalami penyakit mulut dan kuku. Selain itu, mereka juga melakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh kandang-kandang ini supaya tidak ada virus yang bisa masuk ke daerah sekitar kandang ternak ini. Ya. Heri, kalau dari informasi yang Anda dapatkan, kalau hewan ternak yang sudah terjangkit virus ini kemudian sembuh, masih aman nggak untuk dikonsumsi oleh masyarakat? Ya, informasi yang saya terima dari Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo, Bapak Abdil, memang tidak di Situbondo belum ada kasus sama sekali wabah virus penyakit mulut dan kuku. Namun ciri-ciri yang bisa disebutkan adalah beberapa mulut yang berbusa dan kaki yang berdarah. Daging yang dikonsumsi memang tidak boleh konsumsinya tidak layak dari bagian kaki dan mulut atau jeroan. Bisa dikonsumsi bila mana harus memasak lebih daripada 70 derajat. Kalau untuk yang ternak yang sudah terpapar atau wabah virus penyakit mulut dan kuku, di Situbondo masih belum ada, jadi belum ada informasi lebih lanjut apakah bisa sembuh atau tidak. Baik. Terima kasih Heri Sampurno, informasi Anda langsung dari rumah peternakan ya di Situbondo, Jawa Timur. Semoga sih